Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2695 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 4 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan satu penjelasan kepada jemaat yang ada di Efesus, dan tentunya firman Tuhan ini untuk kita semua gereja Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang kata kehendak, kehendak itu kan arti lain keinginan. Saudara, Tuhan menghendaki atau Tuhan menginginkan supaya kita semua orang percaya mengenakan atau menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah seharusnya mengenakan manusia baru. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita semua orang percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di luar sana mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen, orang yang taat, tekun beribadah. Tetapi sayang, mereka belum menjadi manusia baru. Mereka masih mengenakan manusia lama mereka. Makanya tidak heran, banyak orang sudah aktif ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan. Tetapi sayang masih jadi batu sandungan. Mereka masih hidup dalam dosa. Mereka masih menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Saudara, perhatikan, di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, banyak orang sudah Kristen tetapi masih mengenakan manusia lama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya mengenakan manusia baru. Saya yakin dan percaya, kita semua pasti senang kalau kita mendapat barang baru. Betul? Misalnya kita mendapat kaos baru, baju baru,
dari pasangan kita, saudara pasti kita senang, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan juga senang kalau saudara mengenakan manusia baru. Tuhan yang senang, bukan orang lain, tapi Tuhan yang senang. Pertanyaannya sekarang, saudara, sudahkah saudara dan saya melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi manusia yang baru? Saudara perhatikan, sekarang ini ada keluar handphone yang terbaru, yang dinantikan banyak orang. Orang beli handphone itu, saudara, sampai inden. Antri lama, saudara. Saudara, harganya itu juga nggak main-main. Puluhan juta. Saudara, perhatikan. Ketika mereka berhasil memiliki handphone baru itu, saya mau tanya, senang apa sedih? Senangnya luar biasa, betul? Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa mereka senang? Karena apa yang mereka inginkan pada saat itu mereka dapatkan. Dan mereka bersuka cita karena mereka mendapat barang yang baru. Saudara, ketika saudara menjadi manusia yang baru, yang senang itu Tuhan. Tuhan menanti-nantikan saudara dan saya mengenakan manusia baru itu. Dan surga bersuka cita, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, menjadi manusia baru itu berarti yang pertama, catat, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Perhatikan ayatnya yang ke-24 di sana. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Di dalam kebenaran. Amin. Jadi seorang yang menjadi manusia yang baru, dia harus hidup dalam kebenaran. Saudara, ukuran kebenaran itu yaitu firman. Artinya, orang yang hidup dalam kebenaran, dia hidup sesuai dengan kebenaran firman. Apa kata firman? Dia kerjakan, dia lakukan. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup dalam kebenaran, firman Tuhan ini katakan, saudara, saudara harus membuang dusta. Saudara, jangan ada dusta di antara kita. Artinya kita mau hidup dalam integritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang menjadi manusia baru, kita harus tinggalkan semua hal-hal yang tidak benar. Seperti dusta, seperti mencuri di ayat 28. Kita harus tinggalkan semuanya ini. Semua hal-hal yang tidak benar, yang mungkin dulu itu menguntungkan saudara. Karena ketidakjujuran saudara, saudara bisa mengambil hak orang diam-diam. Saudara korupsi. Dan itu mungkin dalam tanda kutip menguntungkan saudara. Tapi saya mau bilang, kalau saudara tidak jujur, saudara akan hancur, cepat atau lambat. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup seperti dengan Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang percaya tapi hidupmu tidak benar, saudara, banyak orang di luar sana akan menghina Yesus karena melihat kehidupan saudara yang bertentangan dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai karena kehidupan kita yang gak benar, akhirnya banyak orang melecehkan nama Yesus yang mulia, yang kudus itu, karena mereka melihat kehidupan kita yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, yang kedua, menjadi manusia baru itu berarti, yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Ayat 24, saudara perhatikan.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara, menjadi manusia yang baru itu berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Seperti apa, saudara? Kita menjaga hati kita. Amin. Supaya tidak dikotori oleh dosa. Saudara perhatikan, ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, di mana Tuhan Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, kita harus menjaga supaya tetap kudus. Jangan sampai di dalam hati kita ada amarah, ada dendam. Itu hanya mencemari bait kudus yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah ada dendam, amarah, kebencian, ada dosa di dalam diri kita. Dan karena alasan-alasan itulah Tuhan tidak mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Masih ada amarah, dendam, sakit hati, kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak mau Tuhan tinggal dalam hatimu. Makanya dia taruh kotoran. Baik itu amarah, dendam, sakit hati, kecewa sama orang lain. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tidak mengalami kelahiran baru. Supaya saudara ya tetap dari dulu sampai sekarang masih mengenakan manusia lama. Saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sudah seharusnya saudara mengenakan manusia baru saudara. Jangan ada amarah. Jangan ada kebencian, kecewa, sakit hati dalam hati saudara dan saya. Jangan sampai ada hal yang kotor setitik pun dalam hati saudara. Makanya hati kita harus dijaga. Apalagi kalau kita mau melayani, saudara perhatikan. Ketika kita mau pergi ke gereja, kita mau terlibat dalam pelayanan. Waduh, iblis tuh kepanasan dia. Makanya dia ganggu hati kita, suasana hati kita supaya apa? Supaya kita kehilangan damai sejahtera. Karena iblis tahu, kalau kita sudah marah, kalau kita sudah kehilangan sukacita, itu menandakan apa yang kita lakukan ya sama seperti Kain. Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan, tapi yang diterima siapa? Yang diterima Habel. Persembahan Kain ditolak Tuhan. Kenapa? Karena dia panas hati. Jangan sampai saudara kita punya niat baik untuk pergi beribadah, melayani Tuhan, tapi semua yang kita persembahkan ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada sakit hati, ada amarah, ada kebencian dalam hati saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Jaga supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ada orang membawa atau menyebar kebencian kepada saudara, jaga hati saudara. Jangan sampai saudara ikut-ikutan membenci orang karena sudah mendapat informasi dari seseorang. Saudara jaga hatimu. Amin. Jaga hatimu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara ikut-ikutan berdosa, terprovokasi. Akibatnya saudara jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sudah jatuh dalam dosa, hatinya kotor. Saudara perhatikan tanda-tandanya ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
Seorang kalau sumbernya yaitu di hatinya ini baik, pasti perbendaharaan kata yang keluar dari mulutnya itu pasti baik. Tapi kalau dari hatinya sudah kotor, makanya tidak heran yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata kotor, makian, kata-kata yang tidak jadi berkat, kutuk, dan lain sebagainya yang keluar. Karena apa? Sumbernya, hatinya kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengenakan manusia baru. Makanya yang keluar dari mulut kita harus kata-kata yang membangun iman. Amin. Saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Saya percaya kalau dalam hati kita sudah kudus, yang keluar dari mulut kita, pikiran kita, sudah pasti hal-hal yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Jaga hidupmu, jaga hatimu, jaga keluargamu, jaga komunitasmu, supaya tetap dalam kekudusan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Menjadi manusia yang baru itu berarti kita harus hidup jadi berkat. Amin. Saudara perhatikan ayat 28b. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sudah perhatikan juga ayat 29b di sana dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, yang ketiga, menjadi manusia yang baru itu berarti kita harus hidup jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Supaya saudara jadi berkat, saudara harus kerja keras, saudara harus memiliki kepribadian yang baik, saudara harus menjadi terang Tuhan, supaya banyak orang datang kepada Yesus, karena mereka melihat saudara jadi berkat. Saudara, kalau kita jadi berkat, saudara mau menceritakan kepada orang yang saudara belum kenal sekalipun, mereka akan terima mendengar Injil dari saudara. Karena apa? Saudara, mereka lihat saudara jadi berkat. Tapi kalau saudara sudah pelit, sudah galak, penuh amarah, kebencian, saudara mau menceritakan kabar baik itu, kira-kira mereka mau dengar apa tidak? Sudah pasti mereka akan tolak. Karena mereka melihat saudara tidak jadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi jawaban dimanapun kita berada. Amin. Saudara, ketika kita jadi berkat, Tuhan pasti akan pakai kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tuhan pasti akan mencurahkan berkat kepada kita terus, dan terus. Saudara nikmati dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan akhir-akhir ini, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, banyak yang menjadi batu sandungan. Sekaranglah waktunya saudara dan saya jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan, karena mereka melihat saudara dan saya benar-benar jadi berkat bagi dunia ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia yang baru itu berarti, yang pertama apa? Kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan,
Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.